Lanjutkan dialog terkait dengan teman Ahok versus Parpol. Tadi Babe terpotong nih, bagaimana? Jadi Pak Anton Medan, ya kan, itu sangat terkenal pada tahun 74. Beliau menyerbu rumah siapa namanya itu? Tahanan. Bukan yang salib. Lim Lim Sulyong. Sulyong. 98. Ya. Tahun 98 beliau serbu rumah Lim Sulyong. Dan beliau, saya ingat, mengusung potret Lim Sulyong. Dia turunin dari rumahnya itu, rumah Lim Sulyong. Jadi disitulah beliau memang udah beken waktu, tapi lebih beken lagi. Waduh, gila bener Anton. Nah, gitu ya, kita yang nontonnya kan di televisi. Berani gitu ya. Dia hajar Lim Sulyong. Nah, jadi diperlukan orang seperti Anton Medan. Boleh pakai nama teman Ahok, ya, tapi yang mimpin orang seperti Anton Medan. Karena begini, Lulu. Kenapa? Sabar. Karena begini. Ini sekarang KTP itu sudah dikuasai pengepul namanya. Oke, pengepul ya, karena mereka dari kata pul, pengepul. Pengepul itu pegang 1000 KTP. Jadi misalnya Lulu nih butuh berapa? Rakyat ya kan punya KTP. Itu udah dikuasai pengepul. Jadi nggak bisa saya minta. Nah, si pengepul ini suasana lapangan ya. Si pengepul itu fee buat dia untuk 1000 KTP itu 10 juta. Itu tidak termasuk fee bagi pemilik KTP. Itu sembako lengkap. Sembako lengkap artinya minyak gorengnya 2 liter, ya kan, berarti itu total 70.000. Makanya waktu masih 532.000, Pak Ahok berkata perlu uang 200 M. Itu ada. Ada diucapkan 200 M. Nah, sekarang ini tentu lebih dari 200 M. Nah, nggak bisa menurut saya teman-teman Ahok yang saya juga ketemu di beberapa kali di dalam talk show. Menghadapi realita lapangan seperti ini. Ini mesti pemimpin dari teman-teman Ahok adalah Bapak kita Anton Medan. Ini saya orang pengamat nih, Pak Anton ya. Mesti Anda yang tampil, Anda meyakinkan Ahok, Anda yang pantas. Ini sioce ya, nona-nona muda yang sekarang ditampilkan, asik kita ngelihatnya. Ya, cuman jatuh di asik doang, ya kan? Tapi menghadapi lapangan. Tapi itu bertarung di lapangan. Wah, bukan perkara gampang. Itu loh. Butuh orang yang berpengalaman seperti ini. Nah, mungkin memang ada strategi khusus. Jadi dari gini, gimana? Kalau tadi bilang ngepol itu 10 juta, saya nggak tahu diarahkan ke siapa. Saya ingin jawab. Sampai saat ini, saya katakan di lapangan itu orang berebut untuk dukung Ahok berikan KTP. Jadi orang yang datang sendiri untuk memberikan. Pengasuh pondok, saya tokoh agama, saya nggak boleh berbuat dosa. Dosa saya udah lalu. Sekarang saya harus tobatan nasuha, saya ingin berbuat baik. Jadi sampai detik ini, saya katakan itu teman-teman Ahok makannya pun jelas. Ada restoran Padang yang kita kontrak makan mereka satu hari 50.000. Kemudian ojek yang mengambil formulir itu sendiri pun harus ada untuk dibayar. Jadi kalau dikatakan bahwa yang menyetorkan KTP dibayar itu tidak ada sama sekali. Baik. Nggak ada. Termasuk ada yang mengatakan ini sponsornya Ahok nih banyak sekali gitu. Kalau dukung Ahok, sponsor Ahok artinya sponsor KTP, iya. Tapi kalau sponsor katanya orang Ahok keluar duit, saya jamin tidak. Karena saya tahu betul dia. Jadi saya katakan, saya agak ketawa suka geli sendiri. Kok kayaknya Ahok dia ambil sikap karena dari independen, PDI tidak ada jawaban. Akhirnya bersikap karena aspirasi dari teman-teman Ahok. Kok kayaknya langit mau runtuh, orang kayak kebakaran jenggot. Ini sebuah proses demokrasi. Independen bukan lahir gitu aja, dari DPR dan digodok sampai ke MK segala macam. Nah, harus ya deparpolisasi itu tidak perlu diungkapkan. Apa nggak malu mereka ungkapkan? Saya katakan inilah proses partai harus introspeksi diri. Kenapa sampai kemudian independen yang lebih lebih terkenal ya? Oke, kita sapa pemirsanya. Selamat malam. Halo. Halo, dengan siapa di mana, Pak? Halo, selamat malam. Saya dengan Pak Keswanto. Iya. Dengan Pak Keswanto dari Villa Pamulang. Oke, silakan Pak Keswanto. Ya,
sayangnya saya nggak bisa ikut milih ya karena saya di luar DKI. Iya, warga DKI Jakarta. Tapi kalau boleh minta, saya minta 1.000 orang sosok kayak Pak Ahok ini. Kenapa Pak Rusmanto? Karena saya sangat apa ya, ingin Indonesia itu dipimpin seperti Pak Ahok ini. Jadi bagus. Jadi dia memang sosok pekerja keras, disiplin, tegas, jujur. Saya jujur itu lebih milih Pak Ahok walaupun saya nggak bisa milih ya karena saya di luar DKI. Mungkin itu aja, artinya saya sangat mendukung sekali Pak Ahok menjadi gubernur DKI ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusmanto. Saya mau tanya, ini jangan dibilang rekayasa, harus jujur Jak TV. Ini suara telepon masuk di rekayasa apa enggak? Loss, tidak ada settingan. Itu aja. Saya katakan kita walaupun ternyata mereka bukan dari warga DKI Jakarta ya. Kita ingin uji masyarakat itu tulus dan ikhlas nggak? Itu aja. Jadi saya katakan bahwa masyarakat Jakarta itu memang, saya kira se-Indonesia kita. Tadi bukan dari Jakarta semua, tiga-tiga. Iya, artinya gini, rekayasa atau enggak, dua-dua dukung Ahok loh. Tiga. Kan tiga-tiga dukung Ahok. Saya mau minta ketegasan, Jak TV ini rekayasa enggak? Jangan-jangan pemilihan juga dukung Ahok. Ini suruh telepon orangnya. Enggak Pak, jujur, murni dari penelpon. Ya alhamdulillah. Nah, ini kita lihat fakta. Iya kan? Oke. Baik, mungkin Bapak mau enggak ada, cuma ini kan bukan DKI mereka. Iya, memang kan, artinya dari luar. Iya kan? Dia biar Pak Anton udah kasih komentar. Oke. Ya. Jadi ya nggak ada komentar ya. Oke, tapi kalau bicara tadi artinya kalau misalnya ini undang-undangnya kemudian dirubah sehingga akhirnya independen seperti dijegal gitu ya. Nah, seberapa percaya diri dari teman Ahok sendiri gitu? Bagaimana kemudian apa yang dilakukan dari Pak Anton, dari sahabat Ahok kan katanya grassroots begitu ya. Mungkin ada strategi-strategi khusus. Saya yang jawab. Ya. Pertama, Ahok sudah menyatakan sikap. Saya mau jadi mau enggak itu terserah kalau memang rakyat maunya saya. Saya punya kewajiban sebagai anak bangsa membangun ibu kota Republik Indonesia. Nah, kami di sini bekerja dengan ikhlas semaksimal mungkin. Hasilnya nanti kita lihat nanti 2017. Jadi nggak ada. Kita ini lakukan, kalau saya pribadi, saya lakukan semua langkah karena Tuhan, bukan karena manusia, bukan karena Ahok. Yang penting Allah ikhlas, udah. Benar ini kerjaan, jadi saya kira tidak ada beban. Cuma saya ketawa aja. Kok kita ingin ada proses demokrasi berjalan. Nah, ini kan ditunjukkan. Saya ingin katakan, mudah-mudahan, saya nggak lebih Tuhan, mudah-mudahan Ahok menang. Kalau Ahok menang, perubahan politik di Republik ini dahsyat. Sehingga ke depan kita tidak perlu pikirkan soal uang, tapi integritas moral. Sip. Cuma kalau kalimat pakai kalau, Pak Anton tuh kalaunya bukan satu, kalau menang. Kan mesti ada kalau satu lagi. Saya bukan Tuhan, yang bisa pasti hanya Tuhan. Bukan, iya kan? Enggak, kalau kita pakai kalau, kan kalau menang. Kan ada kalau yang satu lagi. Kalah? Ya udah, terima kasih, udah saya jawab. Kalau kalah gimana? Ahok katakan kalau kalah ya udah. Gitu kalau rakyat nggak pilih ya udah, silakan. Dia pun nggak mau keluar duit karena dia mau bangun bangsa ini. Gitu ya. Oke, baik, karena dari niatnya ya. Oke, ada pemirsa lagi yang mau bergabung. Selamat malam. Oke, sayang sekali terputus. Iya, enggak, maksud saya kalau MacArthur, ya kan? Waktu dia dipukul di Pulau Saipan, ya kan, dia mundur, dia ke Banjarmasin, dia katakan I shall return. Dia harus menang. Nah, saya agak kecewa dengan Pak Anton. Sorry Ton ya, kecewa kan boleh sama Anda. Kita bukan kenal seminggu dua minggu. Kenapa Anda pakai istilah kalau kalah? Saya katakan kalau menang, kalau kalah, iya kan semua kembali ke Tuhan. Saya nggak boleh, Ahok pasti harus menang. Ada dua risiko begitu ya kita maju pilkada. Jadi menang kita atau kalau kalah. mau maju, takut risiko, jangan maju. Itu aja. Oke, baik. Nih kita sapa lagi pemirsanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Muhyiddin. Pak Widi di mana Pak? Di Bekasi. Di Bekasi. Oke, silakan Bapak. Ya. Di Bekasi dengan Muhyiddin. Di Bekasi. Silakan. Begini, itu Bapak yang ubanan itu, mohon maaf. Kami yang di luar Jakarta pun mendukung Ahok.
Iya, Pak. Udah Halo? kepotong dia. Oke, sayang sekali mati, tiba-tiba mati. Oke. Semangatnya ketinggian nyerang Semangat, uban. ternyata sinyalnya langsung putus. Iya, Oke, iya, silakan. dia nyerang uban, jadi akan jadi Nyerang korban. uban, ya. Dia nggak tahu uban tuh ada energinya. Oke, Bapak tadi mungkin nih mau menanggapi. Nggak ada. Jadi begini, saya melihat saya anak-anak saya 9 lulusan pesantren. Saya menginginkan mereka melihat perubahan sehingga mereka punya gambaran apa yang mesti lakukan sebagai generasi muda. Nah, ini kalau sampai Ahok menang, ini luar biasa. Pertama, yang melawan Ahok ini calon-calon yang muncul Yusril Mahendra, bekas Menteri Menseknek, kemudian bekas Menteri Menpora Adiaksa Daud. Ini saya katakan lucu betul ini. Lucunya bagaimana? Tahan dulu, kita sapa dulu pemirsanya. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Lina di Alfa. Alfa katanya. Di Joglo. Oh, di Joglo. Silakan Ibu. Jakarta nih. Iya. Saya mau bilang, kalau saya ini orang Jakarta, kalau orang luar Jakarta aja dukung Ahok, masa kita yang Jakarta nggak dukung? Kan kita juga mau Jakarta kita bagus. Oke, Bu Lina sudah memberikan KTP-nya juga nih untuk Ahok? Sudah, Bu, saya sudah dapat 70. Oh, dia pengepul. Oke, sudah 70 saya kumpulin. Iya. Baik, Bu Lina, terima kasih. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Nanti akan ditanggapi juga, tapi kita harus kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.